Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah ya atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap nikmat akan dimintai tanggung jawabnya. Kita diberi nikmat oleh Allah tidak gratis, tetapi ditanya. Jikalau kita diberi umur, maka setiap umur akan ditanya untuk apa. Maka kita pastikan bahwa umur yang kita peroleh benar-benar efektif untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hari ini diberi sehat, maka pastikan sehat itu adalah mengantarkan kepada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau nikmatnya dalam bentuk harta, maka pastikan harta itu benar-benar termanfaatkan untuk menjadi kendaraan menuju ke surga yang kita tuju itu insya Allah. Jikalau kita diberi pendengaran yang baik, maka pastikan kita mendengarkan sesuatu yang Allah izinkan. Jikalau kita diberi penglihatan yang baik, maka pastikan kita mendapatkan penglihatan yang baik pula. Maka sekali lagi kita betul-betul bermohon, dan itu adalah sesuatu yang dimohonkan. Kita sudah sama-sama tahu nih. Kita berdoa sebelum salam di dalam salat. Salah satu yang kita pelajari dari 6 doa sebelum salam di dalam salat adalah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan ditinggal doa itu. Karena redaksinya adalah ya Mu'ad uhibbuk, ya Mu'ad uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya cinta kepada kamu, saya cinta kepada kamu. Maka usika, saya wasiatkan kepadamu, la tada'ana, jangan kau tinggalkan fi kulli duburing sholat, di setiap akhir sholat, takulu, untuk mengucapkan Allahumma ya Allah, agar saya bisa selalu mengingatmu, mengingat Allah. Duduk kita mengingat Allah, berdiri kita mengingat Allah, bekerja mengingat Allah, semuanya dalam kondisi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syukrika, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang selalu bisa bersyukur kepadamu. Ini penting. Jadi persoalan kita bersyukur kepada Allah, persoalan yang kita memang minta kepada Allah, dibantu oleh Allah. Banyak orang yang diberi nikmat tapi tidak bisa menjadikan nikmat itu sebagai kesyukuran. Bahkan dia bermaksiat kepada Allah atas nikmat yang dititipkan kepada dia. Maka kita minta Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, perbaiki terus ibadah saya. Jikalau kemarin kita mungkin masih sholat hanya 5 waktu, minta kepada Allah agar ditambah rawatibnya. Jikalau sudah rawatib, minta ditambah sholat malamnya. Jadi kata-kata wa husni ibadatik itu memang luar biasa. Kita minta diperbaiki terus. Dan kita tahu bahwa diperbaiki maksudnya 2 hal. Yaitu agar setiap yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, agar muttaba'ah, agar kita menyesuaikan dengan apa yang Rasulullah contohkan. Pun termasuk masalah sholat kita, Rasulullah bersabda, "Shollu, sholatlah kama sebagaimana ro'aitumuni, engkau melihat aku sholat." Artinya apa? Kita mempelajari apa-apa yang para ulama sebutkan di dalam kitabnya, bahwa Rasulullah ketika takbir ya begini, ketika sujud ya begini, sudah ada aturannya. Maka kita belajar duduk seperti ini dalam rangka untuk memantaskan diri kita sehingga kita makin mendekat kepada apa yang Rasulullah contohkan. Tanpa belajar bagaimana mungkin kita akan tahu, tanpa bermajelis bagaimana kita akan tahu. Maka mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dimudahkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi jangan tahu nih, Mu'ad itu ketika dipegang Rasulullah tentang pesan tadi itu masih muda. Masih muda. Dipegang oleh Rasulullah tangannya. Ya Mu'ad uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya tuh cinta kepadamu. Saya tuh sayang kepadamu. Karena saya cinta kepadamu, saya sayang kepadamu, maka kuwasiatkan kepadamu agar la tada'anna, jangan kau tinggalkan kalimat ini di setiap sholat. Maka bagi yang sudah paham sholat, jangan tergesa-gesa. Khususnya kalau sholat sendirian, perpanjanglah waktu duduk di tahiyat akhir. Kita sudah mempelajari 6 doa di situ. 6 doa sebelum salam kita.
Maka mudah-mudahan itu bisa diamalkan. Kita melanjutkan kitab kita, Tamasya ke Negeri Akhirat. Jadi kita sudah sampai kepada upaya mendapatkan husnul khotimah. Kita sudah mempelajari 31 ciri-ciri meninggal yang husnul khotimah yang kita harapkan. Kita di dalam doa-doa kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau mendapatkan kematian yang baik. Dan kita sudah sebutkan 31 ciri-cirinya. Kemudian kita sekarang masuk ke upaya mendapatkan husnul khotimah. Kemarin terakhir sampai apa Mas Dini? Bersikap jujur, nomor 5 berarti. Ada 10 yang ditulis dalam kitab ini. Tentu saja ini bukan batasan. Di dalam banyak kitab referensi yang lain bisa jadi lebih dari 10. Tapi dalam kitab ini disebutkan 10. Yang pertama kemarin apa? Bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam semua urusan. Kita berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta diselesaikan urusan hanya kepada Allah, berkeluh kesah hanya kepada Allah. Yang kedua kemarin apa? Ketakwaan. Bagaimana kita menjaga ketakwaan kita. Dan kita sudah bahas panjang lebar definisi takwa. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah ini memang tidak mudah. Istiqomah tidak mudah karena istiqomah itu gangguannya dari dalam dan dari luar. Kita sudah istiqomah berusaha, tahu-tahu ada orang, halah kowe iki ngopo, rajin-rajin koyo ngono entuk apa. Tadi malam saya di WA jam 22 lah sama salah seorang teman lama. Masya Allah ya. Beliau cerita ke saya, Ustadz, saya itu jenengan tahu dulu bagaimana. Saya itu dulu selalu dunia yang dicari. Ini memang orang dulu prestasi dunianya luar biasa. Gajinya besar, rumahnya besar. Kemudian tiba-tiba dia dapat hidayah, kemudian dia pergi umroh. Sepulang umroh itu dia benar-benar merubah dirinya. Kerjaannya betul-betul kalau malam itu setelah kerja itu ngaji. Ngajinya seminggu 7 kali. Bukan seminggu sekali, Mas Awan. Bukan seminggu sekali. Setiap malam sepulang kerja dia menyempatkan untuk belajar. Malam Senin belajar tafsir, malam Selasa, malam Rabu belajar tartil Quran. Malam Kamis itu belajar tentang tazkiyatun nufus. Malam Jumat belajar tentang tilawah Quran. Murotal ben dadi imamai patut. Ini memang orang suka belajar. Jadi nek imam ki yo patut. Imam yo bener tur yo bahasa dia biar bisa menggetarkan gitu, Masya Allah. Demikian malam Sabtu dan malam Minggu. Ini orang sudah di atas saya 5 tahun. Berarti sudah sekitar 53 tahun. Nah, teman-teman yang dulu berjuang persoalan dunia mengatakan, "Kowe iki saiki kok rajin mengaji. Entuk apa iso ngaji?" Gitu. Jadi diganggu sama dia, "Mbok wis dolan-dolan meneh kok yo ndek ben. Kok yo awan kerja kok wong ngene gelem ngaji." Itu seperti itu. Jadi istiqomah itu diganggu dari dalam dan dari luar. Beliau cerita ke saya tuh, WA-nya masih ada. "Ustadz, istiqomah itu nggak mudah ya. Saya lagi berjuang ternyata yo ada yang mengolok-olok." Subhanallah. Jadi kita memang begitu. Ada teman-teman yang mengajak kita ke neraka jahanam, ada teman-teman yang mengajak kita kepada sorga. Maka Rasulullah sebutkan, kalau engkau ingin tahu kualitas agama seseorang, apa caranya? Lihat dia temannya siapa. Itu kuncinya. Itu Rasulullah. Orang sudah tua salah milih teman, ya sudah bubar. Wis tua kok isi dolan-dolan, itu pengaruh teman. Itu ya bubar, subhanallah. Reuni ini kadang-kadang. Ini kan lihat di YouTube itu. Orang angka tahun-tahun 85 ibu-ibu sama bapak joget-joget. Udah tua kayak gitu joget-joget, subhanallah. Sudah ajal hampir menjemput. Rata-rata umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 saja. 58 tahun berarti kan sudah tinggal paling 2-3 tahun lagi kok isi ngurusi dunia, subhanallah. Maka orang yang berkebaikan itu begitu, di masa tuanya dia mendekat kepada Allah. Padahal dulunya orang ini dunia tok gitu. Subhanallah. Masya Allah, akhir masanya kok ditutupnya, Masya Allah. Dia bilang, saya ingin mati dalam keadaan baik. Mudah-mudahan istiqomah. Kita sama-sama berdoa. Orang kalau sudah seperti itu ke saya doakan. Saya insya Allah doakan. Sampai ada bahasa terakhir semalam sebelum ditutup itu bilang gini. Dia kirim dia lagi baca Quran. Dia itu belajar baca Quran dari nol ya. Dari nol. Dari makharijul huruf. Kemudian dikatakan, Ustadz, dia kirim bacaan Quran pendek. Tolong, kalau nanti di sorga jenengan nggak lihat wajah ini,
tolong digeret ya. Berbesmili saya bacanya. Bisa jadi yang dia masuk surga. Saya berkata, jangan-jangan kebalik Mas Heri. Ya. Namanya Mas Heri. Sebaliknya kalau jenengan tadi di surga nggak lihat wajah saya, tolong saya digeret. Ini pentingnya punya teman yang soleh. Kita berharap betul ini. Karena kita sudah belajar di hadisnya. Bahwa di antara hak orang soleh atas orang lain adalah dia diberi hak untuk mengambil temannya yang di neraka jahanam. Jikalau kita mengatakan bahwa ya Allah, sesungguhnya saya punya teman si fulan, kenapa saya nggak melihat dia sekarang? Sesungguhnya dia sedang di neraka jahanam. Maka orang ini diperintahkan oleh Allah, ambil dia. Bayangin betapa berteman dengan orang soleh itu pentingnya luar biasa. Bisa jadi orang yang sederhana seperti itu, yang berangkat dari orang biasa, yang tidak belajar agama dulunya, kemudian tiba-tiba belajar, justru mungkin dia lebih murni hatinya dibandingkan orang-orang yang kesannya belajar agama terus-menerus tapi nggak masuk ke hati sama sekali. Gitu. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita di akhir tua malah justru tidak istiqomah. Subhanallah. Kemudian yang keempat apa kemarin? Banyaknya mengingat kematian. Jadi cara mendapatkan husnul khotimah adalah banyaknya mengingat kematian. Mengapa? Kata Rasulullah ketika ditanya, siapa yang akyas ya Rasulullah? Siapakah di antara umatmu yang cerdas? Maka Rasulullah menjawab apa? Yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Karena sesungguhnya kampung kita di sana. Dengan sering dengar di ayat-ayat itu hum fiha khalidun, selama-lamanya, kan begitu. Sementara di dunia hanya 60-70 tahun saja, sebentar saja. Maka orang cerdas kata Rasulullah bukan ahli fisika, bukan ahli matematika. Orang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, yang dengan mengingat kematian itu dia jadi mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Orang yang mengingat kematian efeknya dua. Yang pertama, dia akan bersegera di dalam ketaatan, dia akan menjauhi kemaksiatan. Coba kalau kita diberitahu Senin kita mati, kira-kira sekarang sampai nanti malam masih berani jalan-jalan nggak, Mas Jono? Jadi dengan diberitahu jam 4 mati Mas Jono, hari Senin. Kira-kira hari ini sholatnya lebih banyak nggak? Jenengan dikasih uang 1 miliar, rapat-rapat yang butuh jenengan. Gini apa nggih? Maka itulah Rasulullah mengatakan cerdas. Karena orang yang mengingat kematian itu dia akan efektif, dia akan takut berbuat buruk. Dan ketahuilah, mati itu bukan persoalan umur. Sebagaimana saya ceritakan, titik balik saya kemudian hijrah karena melihat apa? Melihat kenyataan adik saya umur 22 tahun meninggal. 22 tahun meninggal, masih sangat muda. Dia berpikir umurnya masih panjang, ternyata Allah cabut tiba-tiba. Itu yang membuat saya tuh sama istri waktu itu langsung hijrah. Kalau adik saya saja yang lagi mekar-mekarnya baru lulus kuliah, bayangin, baru mau mengabdikan ilmunya, baru mau bertumbuh kembangnya, baru mau nikah, bayangin, tiba-tiba Allah cabut. Itu yang membuat saya berpikir, kalau yang muda begini saja dalam kondisi sehat, bugar, bisa meninggal, apalagi orang yang makin tua. Sebagaimana saudaranya Mas Wawan, 30 tahun, tentara, kurang apa sehatnya. Tapi kalau Allah berkehendak, waktunya nggak maju sedikit mundur sedikit. Maka secerdas-cerdas orang adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang dengan itu, dia akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yaitu meninggalkan kemaksiatan, efektif di dalam hidup, dan dia dekat dengan ketaatan. Kemudian yang kelima, kemarin bersikap benar. Itu yang terakhir kita pelajari, yaitu sidqi, atau kejujuran. Itu bersikap benar atau jujur. Makanya ada gelar as-siddiq, ya kan? Kita pernah dengar Abu Bakar as-siddiq, karena dia adalah orang yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semua orang tidak membenarkan dia, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya kan, semua orang mengatakan, oh, wong gendeng, moso dalam satu malam pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kok sama dalam satu malam bolak-balik. Kiki dudu nabi wong gendeng, kan gitu orang-orang, bahkan yang sudah beriman pun sebagian murtad, jebul nabi kuki wong gendeng loh, begitu. Tapi kemudian Abu Bakar datang mengatakan yang disampaikan oleh Muhammad SAW pasti benar. Sejak itulah dia mendapatkan gelar as-siddiq, orang yang paling membenarkan. Sampai dia mengatakan, seandainya
yang saya lihat hitam, asli hitam, benar-benar hitam. Ini misalnya ini kan hitam ini hitam. Saya melihat dengan mata saya hitam. Kemudian Rasulullah mengatakan ini putih, saya akan mengatakan ini putih. Saking membenarkan ucapan Rasulullah SAW, makanya disebut as-siddiq, ya kan, Abu Bakar as-siddiq. Ya. Dan kita sudah bahas apa arti jujur di dalam harapan kita mendapatkan husnul khotimah. Sekarang kita masuk yang keenam, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara upaya kita untuk mendapatkan husnul khotimah, biar kita matinya mati baik, itu adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tulis dulu bisa nggih. Nomor 6 berbaik sangka kepada Allah, nomor 7 itu taubat, nomor 8 itu doa kepada Allah, nomor 9 mengangankan hal terdekat dan berpikir tentang kehinaan dunia. Ojo ngangen-angen adoh maksudnya. Di antara musuh kita sudah kita pelajari adalah jauh angan-angan. Ngangen-angannya kadun. Nomor 7 taubat, nomor 8 doa, nomor 9 jangan berangan-angan jauh. Ojo mikir urip koyo 1000 tahun. Rasulullah suatu ketika bersama para sahabat itu gambar persegi begini. Persegi. Kemudian Rasulullah bikin garis di tengah. Seret gitu. Kata Rasulullah, persegi ini di sini lahir kita ini. Ini ajal kita di sini. Persegi ini loh di dalam ini. Niki ajal kita. Orang itu angen-angen cita-citanya itu garis ini nih, sampai ke sana aduh banget. Padahal matinya ning kene. Setiap manusia itu begitu itu. Angan-angannya itu panjang banget. Punya rumah, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Padahal dia mati di sini nih, nggak sampai ke angan-angannya dia. Maka di antara penyakit yang paling fatal bagi hati manusia adalah angan-angan panjang. Jadi itu keburukan. Itu keburukan. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Rumongsone iki setahun 2 tahun. Rumongsone iki 5 tahun. Nek udah 65 tahun kok iji mikir 10 tahun. Subhanallah. Orang sudah umur 70 tahun kok masih mikir punya hidup 20 tahun. Itu bagaimana? Rasulullah bersabda apa? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajudalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ono sing 80 ki ono, ning yo sithik. Itu pun hanya sedikit sekali. Jadi kalau kita udah 60 tahun, kita memang sudah deket banget. Kok ngangen-ngangen merno-merno, subhanallah. Itu kehinaan. Kemudian yang ke-10, menjauhi sebab-sebab suul khotimah secara umum. Menjauhi sebab-sebab suul khotimah secara umum. Ya, nanti kita akan bahas. Sekarang yang ke-6. Saya sudah ringkaskan nih, supaya mudah nih. Rasulullah bersabda terkait dengan usaha kita mendapatkan husnul khotimah yang ke-6 ini adalah innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah kita subhanahu wa ta'ala berfirman, ana sesungguhnya aku ini inda dhonni abdi bi, di dalam persangkaan hambaku. In khairon fa khairun, jikalau dia berprasangka baik kepadaku maka baik pula yang dia dapatkan. Wa inna syarron fasarrun, jikalau dia memprasangkai buruk kepadaku tentang diriku maka aku juga berikan yang buruk sesuai dengan persangkaannya. Nanti ini butuh keterangan panjang, karena ini nggak berlaku bagi orang yang melakukan kebalikannya. Contoh, saya berprasangka baik kepada Allah akan masuk surga, tapi kita berzina terus-terusan, itu nggak nyambung. Paham ya? Jadi prasangka baik itu dibangun dengan perbuatan baik maksudnya. Bukan karena Allah sesuai prasangka saya, maka kalau saya berprasangka baik kepada Allah mesti diampuni, mesti aku masuk surga, najan aku mabuk-mabukan terus. Nggak bisa seperti itu. Ini kadang-kadang ada orang yang salah pengertian dengan hadis ini. Kan Gusti Allah tergantung prasangkaanku. Nek aku nyangkane apik yo apik, nek elek yo elek. Itu ada keterangannya, nggak hanya sebatas itu. Paham sampai di sini nggih? Tapi bahwa kita berprasangka baik kepada Allah, iya. Artinya apa? Membangun prasangka baik kepada Allah berarti mengikuti syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya. Contoh, dikatakan
Nabi Ibrahim berdoa dalam Quran surah Al-Hijr, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya. Wala tukhzini, jangan kau hinakan aku ya Allah di hari kebangkitan. Kemudian yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita, enggak bermanfaat lagi waktu itu. Enggak bisa ditukar sama sekali. Ya kan? Kemudian illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang bersih. Nah, membangun hati yang bersih itu butuh perjuangan. Kita duduk di majelis seperti ini, mendengarkan kajian, mencoba meresapinya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini proses memantaskan kita supaya masuk ke ini. Anna inda dzoni abdi bi. Saya itu berdasarkan persangkaan hambaku. Nek hambaku apik memprasangkaiku, maka apik pula. Nek elek yo elek pula. Jadi kita ada proses memantaskan diri supaya kita bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melakukan sebaliknya. Saya dipahami sampai di sini, jadi jangan salah pengertian. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda 3 hari sebelum wafatnya. Jadi ini sabda Nabi ini 3 hari sebelum Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah, janganlah ya mutanna engkau meninggal ahadukum, salah satu di antara kalian, illa wa huwa yuhsinu, kecuali engkau dalam keadaan memprasangkai baik kepada Allah. Jadi ingatan maksudnya. Pada saat sakaratul maut nanti, setiap kita akan didatangi setan sesuai dengan tingkatnya. Seorang ulama ya yang mendatangi ulamanya setan, maksudnya setan sing pinter. Setiap kita, bahkan seorang Imam Ahmad rahimahullah taala, muridnya Imam Syafi'i, Imam Madzhab saja, ketika menjelang wafat digoda itu sama setan, apalagi cuma kita. Dan saat itu di antara tugas setan adalah meniupkan kemarahan kepada kita atas apa yang terjadi dengan kita. Kita tuh supaya nggak terima dengan keadaan itu. Koyongin itu kan sakit itu, sakit, orang mau sakaratul maut itu sakit, sehingga setan meniupkan supaya kita tuh berontak, supaya kita tuh marah kepada pencipta kita. Kok aku digawe koyo ngene yo? Kok aku digawe koyo ngene? Kira-kira begitu. Supaya kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada situasi seperti itu, cara menghancurkan setan adalah dengan berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, Engkau akan ampuni saya. Ya Allah, Engkau akan ampuni dosa-dosa saya. Karena waktu nanti kita akan diingatkan dosa-dosanya. Kowe iki dosane oke. Kowe iki begini, kowe iki ora mungkin diampuni. Begitu. Sehingga putus asa pada waktu itu, dibuat putus asa oleh setan. Maka dikatakan di sini, janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya apa? Berprasangka baik bahwa kita akan diampuni oleh Allah. Pada saat itu seperti itu. Kemudian kita punya harapan kepada Allah. Nanti kita akan bahas 2 keadaan di mana seseorang dijamin mendapatkan husnul khotimah adalah dia punya khauf dan roja. Kita dulu pernah bahas. Ya. Khauf itu rasa takut, roja itu harap. Kita takut karena kita punya banyak dosa-dosa. Tapi kita juga berharap kepada Allah, ya Allah, diampuni dosa-dosanya. Ini namanya roja. Sebagaimana kita ketahui, ibadah itu mau bentuknya sholat, mau sedekah, mau berbuat baik sama istri, sama anak-anak kita, itu semuanya harus dengan khauf dan roja. Ada 3 nih. Makanya para ulama menyebutkan ibadah itu diumpamakan seperti burung. Burung bisa terbang jikalau ada kepalanya, ada sayap kanan kirinya. Gini apa nggih? Nek sayapnya mung siji ya ora iso mlaku. Kalau nggak ada kepalanya, nggak ada yang dituju kemana. Ini namanya hubbi, rasa cinta. Kita tuh sholat karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada pencipta kita, suka kepada pencipta kita, maka kita beribadah kepada Allah. Nah, untuk terbang butuh khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, wedi kali siksanya Gusti Allah. Karena takut dengan siksanya Gusti Allah, maka kita beribadah, takut dihukum oleh Allah. Tapi juga harus ada roja. Karena Pak, faktanya manusia itu sering keliru.
Wis ibadah, iji salah meneh, iji keliru meneh, iji dosa lagi, maka kita roja, ya Allah diampuni ya Allah. Ya Allah diampuni ya Allah. Dengan inilah kita terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sekali lagi, janganlah engkau meninggal, kata Rasulullah, kecuali dalam kondisi engkau berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya berprasangka baik untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudon kepada Allah merupakan bentuk ibadah hati. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah adanya di hati. Dan itu adalah bentuk nyata dari keimanan kepada Allah. Jadi dengan mengakui bahwa Allah itu ada. Allah itu bisa mengampuni saya. Itu maksudnya itu. Paham nggih? Jadi prasangka baik itu kan di hati. Jadi kan nggak bisa pegang tuh. Bukan sesuatu yang bisa dipegang maksudnya. Ya enggak? Sesuatu yang ada di hati. Iman, rukun iman kita semuanya berkaitan dengan hati, ya enggak? Rukun Islam semuanya dohir, ya enggak? Syahadat, ucapan asyhadu alla ilaha illallah, salat, puasa, semuanya fisik, ya kan? Haji. Tapi iman semuanya persoalan hati. Maka berprasangka baik kepada Allah itu adalah persoalan ibadah hati. Itulah mengapa dikatakan kan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat terhadap apa yang terjadi di fisik kita. Walakin yandur, tetapi Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kita. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Ya, Masya Allah. Tetapi kita manusia menilai orang lain itu hanya bisa melihat dohirnya saja, kita nggak tahu hatinya. Dohirnya koyo ngono kuwi, makanya diingatkan dohirnya. Orang gelem sholat jadi kon sholat, itu maksudnya. Tapi tentang hatinya dia, itu urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Jadi di antara bukti iman seseorang pada qada dan qadar, rukun iman keberapa? Keenam, ya kan? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman kita yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar, baik takdir yang buruk maupun yang baik, ya kan? Takdir buruk dan baik kan menurut kita, dan menurut Allah belum tentu buruk, ya kan? Kadang-kadang sakitnya kita, kadang-kadang justru baik buat kita, kadang-kadang, ya enggak? Kadang-kadang musibah yang kita terima bisa jadi malah baik buat kita, ya kan? Karena kenyataannya banyak orang yang selamat dengan musibahnya, banyak orang yang tidak selamat dengan kelonggarannya. Sugih men, sehat men, ya kan? Biasanya bablas, orang sholat, orang apa bagus, cukup kok ngapain? Saya kok sujud ngapain? Giliran sakit baru, giliran bangkrut, ya Allah, mohon maaf ya Allah, tolong ya Allah. Itu berarti kan musibahnya menyelamatkan dia. Dan kadang-kadang kita memang butuh seperti itu. Makanya kan orang tuh nggak sehat, terus kadang-kadang sakit, supaya ingat bahwa kita tuh makhluk, kita tuh hamba, dan kita tuh biar minta kepada Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan mengeluh kalau pas sakit. Saya kalau pas lagi, ini saya kemarin kumat lagi Mas Denny, udah kemarin udah kumat lagi rasanya tuh. Tapi ya ketika ingat, lah ini tuh cara Allah menggugurkan dosa paling gampang. Saya bersabar, ya sudah dapat gugurnya dosa, Masya Allah. Jadi prasangka baik itu harus diikuti dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Paham nggih? Jadi prasangka baik itu hanya akan terjadi ketika diikuti dengan melaksanakan kewajiban. Orang berprasangka baik kepada Allah, ya sholat. Prasangka ku apik karo Gusti Allah, ning ora tau sholat, ya itu keliru. Dia tidak selaras antara apa yang dia pikir di dalam hati dengan apa yang dia perbuat. Maka ibadah hati ini harus diikuti ibadah dohirnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang bertobat dan mohon ampun dan pelaku suatu amal itu harus sungguh-sungguh, yaitu meyakini bahwa Allah akan menerima amalnya dan memaafkan dosa-dosanya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan ketakwaan kepada Allah, kenyataannya kita masih punya banyak dosa-dosa, kita prasangkanya, ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini Allah ampuni. Sebagaimana kita sudah bersama-sama belajar kita tentang Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu'u bi dzambi apa artinya? Meminta ampun kepada dosa yang berulang. Wis dosa udah astagfirullah ya Allah ampuni, dosa menekui meneh dosane. Diulang lagi, maka abu'u bi dzambi. Dan itu ada solusi dalam syariat. Betapa Allah itu Masya Allah sayangnya sama kita. Kadang-kadang kita aja yang kebangetan gitu. Mungkin istighfar yo angele gitu. Subhanallah. Jadi prasangka baik itu menjadi inti di dalam husnul khotimah. Membangun prasangka baik. Berarti Bapak Ibu, jika lo jenengan beramal dengan prasangka bahwa Allah tidak akan menerimanya, maka hal itu tidak bermanfaat buat dia. Jenengan beramal, tapi jenengan meyakini dalam hati, kita Gusti Allah ora nampa. Sekata orang mungkin lah nampa wong koyo aku iki. Maka nggak bermanfaat amalnya itu, nggak kepake, nggak akan diterima oleh Allah. Makanya prasangka baik itu luar biasa peranannya. Ketika jenengan beramal, maka prasangkanya adalah jenengan akan diterima amalnya. Itulah mengapa ketika jangan beramal harus dengan ilmu. Babul ilmu qoblal qauli wal amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum kita beribadah dan berkata-kata. Arab ngomong kiyo di belakangnya ada ilmu. Orang mau pucut sembarangan. Arab sholat kiyo ngerti. Oh takbir itu begini. Oh bacaan rukuk itu begini. Nah ini makanya Rasulullah menuntut kita belajar ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang kita tuh tugasnya belajar, Bapak Ibu. Kita sudah bahas kemarin di antara ciri hati yang baik apa? Menyibukkan diri di dalam ilmu. Pak Supri yang sudah tua, eman Pak Supri lewat masa 1 jam nggak belajar itu rugi. Karena memang harus begitu. Rasulullah yang perintahkan, bukan saya. Wajib bagi kita semua untuk menyibukkan diri di dalam ilmu. Kemudian inilah yang namanya membangun harapan, membangun prasangka. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan diberi husnul khotimah. Kemudian orang ini diantara buahnya, orang yang berprasangka baik kepada Allah, maka hidupnya akan dihiasi oleh prasangka baik. Orang yang bersangka baik kepada Allah, maka hidupnya memang akan diliputi sehari-harinya dengan prasangka baik. Nah, buah dari hati berprasangka baik itu, maka dia akan berbuat baik. Karena apa tadi rumusnya? Nggak bisa prasangka baik tanpa upaya supaya pantas kita berprasangka baik. Paham ya? Paham ya? Jenengan berharap mendapatkan gaji lebih dari bos di dalam sebuah perusahaan, jenengan akan melakukan sesuatu yang kira-kira menurut bos baik, ya enggak? Jenengan misalnya tugas iki mung jam 8, jenengan berangkat jam 7:30 nyapu dhisik, ya enggak? Dalam rangka apa? Memantaskan supaya bos itu nggak usah disuruh juga, bos saya minta dong gaji tambahan, dia akan mikir sendiri, tak tambah yo sebab kue rajin. Paham ya? Paham ya? Logikanya paham ya? Seperti itu. Jadi orang yang berprasangka baik kepada Allah, otomatis dia akan menghiasi hidupnya dengan perbuatan baik. Nggak mungkin enggak. Saya berprasangka baik kepada bos saya, akan kasih gaji ke saya. Ning saya keset, masuk akal enggak? Maka kudunin jam 10 jam 09. Kira-kira itu prasangka baik itu berlaku enggak itu? Enggak berlaku. Maka kita Masya Allah, punya ini yang namanya membuat perbuatan baik sekecil apapun, sholat tepat waktu, menghindari hal-hal buruk, itu tuh akan numpuk jadi kebaikan yang akan berhadiah besar di ujungnya. Ini kadang-kadang orang nggak paham ini. Orang kadang-kadang pragmatis, pengen saiki berbuat baik, saiki entuk, kan begitu kebanyakan orang. Nek orang kaya ngono wegah. Padahal yang namanya pahala itu paling besar, tapi jauh kadang-kadang. Ya kan? Orang yang baik nanti ujung-ujungnya baik.
Orang elek, tahu-tahu yo elek kabeh itu. Temannya jadi jelek, pasangan hidupnya jadi jelek. Bayangin Mas Denny, orang punya pasangan hidup kok elek itu terus kepiye itu? Kata para sahabat, neraka jahanam di dunia itu. Ya, neraka jahanam di dunia. Yaitu orang yang punya pasangan kok elek, duwe bojo kok sifat elek, wis neraka itu. Salah kabeh masalah kita itu, ya kan? Ngomong apa salah, iki salah, iki salah, iki salah. Subhanallah. Padahal pasangan baik itu diperoleh dengan kita baik. Nanti akan dikirimkan orang baik. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wahai anakku, jikalau engkau tidak tahan menahan lelahnya belajar, maka siap-siap engkau akan perih karena kebodohan. Jadi kan belajar itu kan proses 1, 2, 3, 4 itu kan nggak langsung dapat tuh hasilnya, ya enggak? Jadi kan seperti ini, belajar seperti ini memang langsung dapat hasilnya kan enggak? Tapi buah yang ditanam oleh Allah panjenengan di hati-hati panjenengan ini akan berbuah besar di masa yang akan datang. Yakin itu, yakin. Berbeda antara orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji dalam menghadapi kematian, berbeda jelas. Orang yang nggak pernah belajar seperti ini menghadapi kematian biasa saja, boro-boro berpikir husnul khotimah. Iya mungkin dia pengen husnul khotimah. Ning carane kalau nggak belajar terus tahu dari mana? Sekali lagi makanya betapa Rasulullah itu Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita belajar tuh nggak putus-putus sepanjang hidup. Dari kita sadar tentang belajar sampai mati itu belajar terus. Dan ada hadiah besar ya bagi orang yang komitmen belajar, istiqomah. Maka kalaupun dia nggak sampai ilmunya, kita melihat belajar seperti ini, mungkin sampai mati belum selesai nih. Ketika kita mati dengan tujuan sudah menyelesaikan ini, kita seolah-olah sudah menyelesaikan kitab ini, itu utamanya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini saya simpulkan, ini saya ambil dari kitab ini, saya simpulkan di sini biar mudah dipahami. Ya. Kalau saya bacakan teksnya, khawatirnya dengan terlalu berat. Ya. Dari Abu Hurairah, ya, Allah Ta'ala berfirman, dan ini hadis qudsi berarti, ya. Hadis qudsi berarti ucapan Allah di dalam hadis, tidak di dalam Al-Quran. Dikatakan, anna inda dhunni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku, dan saya bersama dengan orang-orang yang dzakaroni, yang mengingatku. Bersama siapa? Orang-orang yang mengingat Allah. Jadi kalau jenengan pengen dibersamai Allah, ingat Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat ke 152. Fadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku mengingatmu. Berarti kalau jenengan ingin dibersamai oleh Allah di dalam sakaratul maut, maka ingat-ingatlah Allah. Di antara bentuk ingatan Allah pada waktu itu adalah berprasangka baik kepadanya. Itu. Maka dikatakan wa ana, dan sesungguhnya aku ma'ahu bersama dia idza dzakaroni, jikalau dia mengingatku. Fa'in dan jika dzakaroni fi nafsihi, dia mengingatku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku mengingat dirinya di dalam diriku. Masya Allah. Wa in dzakaroni fi ma'in dzakartuhu fi ma'in khairu minhum, jikalau dia mengingatku di dalam keramaian, jenengan rame-rame lagi kerja, sedang bersama orang banyak, kok jenengan tetap ingat Allah, maka ketahuilah jenengan akan diingat Allah di keramaian yang khairu minhum, yang lebih baik dari itu. Maksudnya di antara para malaikat, jangan dibangga-banggakan. Kalau jenengan bisa terus komitmen mengingat Allah di dalam keramaian, ketahuilah Allah akan mengingat panjenengan di tengah-tengah keramaian nanti padang mahsyar. Jenengan itu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahu, setiap mata kan tertuju kepada kita waktu itu. Akan dikuliti kita itu. Ngadeg dikuliti, nonton kabeh, elek apa ditonton semua. Jikalau kita bersama Allah akan ada bagian-bagian yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Uluh, jebule pikir nek kono zina atau nek duna. Orang semuanya melihat tertuju kepada kita pada masyarakat itu. Kita dikuliti, malunya kayak apa coba waktu itu. Maka apa definisi takwa kemarin, Mas Lawan? Di antara definisi takwa adalah, ingat-ingat nggih. Jikalau isi hati kita diletakkan di nampan, diedarkan di pasar, kita nggak malu, itu takwa. Isi hati jenengan ditok kayak abe, ditokok neng nampan, orang semuanya tahu. Sedesa, nggak usah sepasar,
Se-RT jenengan tahu semua apa isinya jenengan. Kok jenengan raisin? Itu takwa itu. Siap nggak Pak Supri? Pak Supri udah sepuh, insya Allah siap Pak Supri. Nek sing jinom katanya ya bumbuan. Ditulis kabeh Mas Wawan, isi hati ini tulis kabeh Mas Wawan. Tulis kabeh itu. Wong kon nonton, iki lho isi hatiku. Oh ini ono raisin, itulah takwa. Karena pada nanti di pada masa kita akan dikulit seperti itu, akan dibuka kitab kita. Nyoh dibrehke, dek tanggal sakmene Mas Wawan begini, Mas Wawan begini, ini diliatin semua mata tertuju kepada kita. Bayangin, kalau kita nggak bertakwa kepada Allah dari sekarang, malunya kayak apa? Malunya, subhanallah. Maka dikatakan di sini, wa in takaruni fi ma'in, takartu fi ma'in khairum minhum. Jikalau engkau mengingatku di dalam keramaian, ijik bareng-bareng ijik, ingat Gusti Allah, nggak ikut-ikutan kepada hal yang buruk, maka Allah akan ingat dia di dalam keramaian. Kemudian dikatakan, wa in taqarba ilayya bisibrin, taqarubtu ilahi diraun. Jikalau seorang hamba mendekat kepada Allah, sedikit sibrin itu sejengkal, maka taqarrubu ilahi diraun, maka Allah akan mendekat dia maksudnya lebih jauh. Nek jenengan nyerak karo Gusti Allah sithik wae, masalah prasangka baik to ini. Jenengan nyerak karo Gusti Allah sithik, Allah tuh nyeraknya lebih banyak. Paham ya? Jadi maksudnya upaya kita sedikit itu dihadiahi dengan pahala besar oleh Allah. Kita mungkin mampunya sholat malamnya baru 2 rakaat. Maka Allah mendekat lagi kepada kita supaya dibantu nanti kita menjadi 4 rakaat. Itu seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa langsung canggih, nggak bisa. Jangan tiba-tiba langsung rajin ibadah, nggak bisa. Memang bertahap. Soko witir dibangun sidik-sidik. Witir sadurunge turu, witir 3 rakaat. Nanti sedikit-sedikit Allah akan bantu. Kenapa? Barang siapa yang taqarrub, barang siapa yang mendekat kepadaku sedikit saja, Allah akan sehasta lagi, mendekat lebih dekat lagi pada kita. Wa in taqarruba ilayya dzira'un, jikalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka taqarrubtu ilahi, maka Allah akan mendekat kepada kita ba'an, itu berarti sedepak. Jadi masih ingat doa Allahumma ba'id baini, ya kan? Jauhkan aku dari dosa-dosaku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosaku sejauh timur dan barat. Jadi dikatakan ba'an, maksudnya jauh. Kalau kita mendekat ke sini, Allah lebih jauh lagi ke sini. Ini keterangan bahwa ayo kita berupaya memperbaiki diri. Karena apa? Sedikit saja kita berbuat baik itu Allah akan sambut. Jangan kita berkubang terus di dalam kemaksiatan, subhanallah. Itu kehancuran kita di depan mata kalau seperti itu. Nah, maka sekali lagi 5 hal yang langsung kita dapat ketika kita berprasangka baik kepada Allah. 1, kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Karena di antara tanda keimanan adalah kita berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, ini butuh keterangan khusus sebenarnya, ini panjang lebar, yaitu menangkal fitnah dan segala kejahatan. Di antara fungsi prasangka baik kepada Allah adalah menangkal semua fitnah dan segala kejahatan. Karena apa? Kalau jangan berprasangka baik kepada Allah tentang keamanan di panjangan, jangan Allah akan kirim sesuatu yang membantu menjaga kita. Ada sebuah kisah di Amerika. Ini kisah nyata, saya baca di satu risalah. Wanita ini berjilbab. Aneh kan? Di Amerika wanita berjilbab aneh nggak? Aneh, karena kebanyakan di sana orang non muslim. Dia kuliah di sana. Kemudian satu malam, jam 8 malaman, dia pulang dari tempat kuliahnya menuju ke rumahnya. Dia tahu betul tempat pulangnya itu ada tempat yang banyak premanisme di situ. Ya kan? Beberapa kali terjadi orang diperkosa di situ. Ketika dia lewat sini, dia berdoa kepada Allah sebagai seorang muslim. Dia berprasangka baik kepada Allah. Dalam kisahnya seperti itu, bahwa saya akan diselamatkan, saya akan dijaga oleh Allah. Dia lewat, ada di sini 4 orang preman besar-besar, nggak mendekat ke dia. Dia lewat saja. Dia juga bingung kenapa saya nggak diserang. Dah 3 hari berikutnya dia baca surat kabar. Pada malam itu terjadi pemerkosaan di tempat itu kepada orang yang lewat setelah dia, berarti setelah dia, ya kan?
Kemudian orang ini ketangkep, penjahatnya ini. Di dalam penjara ketika disidang ditanya tentang apa yang terjadi dengan orang yang diperkosa itu. Ya, kita melakukan. Kemudian didatangkan orang ini, didatangkannya mbak-mbak ini. Kemudian ditanyakan kepada penjahat ini, kenapa engkau tidak melakukan kepadaku? Kata dia, kata penjahat ini, gimana saya melakukan kepadamu? Di sampingmu ada dua orang yang sangat besar-besar jagain kamu. Bayangin. Ini kisah nyata ini. Bagaimana mungkin saya mau jahat sama kamu? Loh, kamu tuh punya bodyguard dua gede-gede banget. Malaikat berarti kan yang dikirim oleh Allah. Bayangkan, artinya apa? Perbuatan baik itu ada hal-hal gaib yang jenengan nggak tahu. Ada hal di mana di luar kemampuan kita yang Allah jaga atas kita. Bukankah jenengan tahu ketika perang Badar? Berapa orang? Ya kan? Karena perbuatan baiknya mereka ini, apa yang terjadi dikirimkan oleh Allah para malaikat untuk menjaga. Masya Allah. Ini Allah tuh innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tuh berkuasa atas segala sesuatu. Kadang-kadang kita tuh mengabaikan. Padahal perintah Allah, ayo baik. Sekali berbuat buruk, setan yang menguasai, subhanallah. Dikirimkan setan untuk dirinya, maka dia akan dikuasai oleh setan. Na'udzubillah subhanallah min dzalik. Mengerikan ya. Kemudian yang ketiga, di antara faedah kita berprasangka baik adalah tenangnya hati seorang hamba. Orang yang punya prasangka baik kepada Allah, dia akan tenang hatinya dalam semua keadaan. Maka bahkan orang beriman itu ketika dapat kecelakaan haji mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya enggak? Di antara syariat kita Islam, ketika mendapatkan musibah bukan wasem, kan bukan gitu. Oh, kurang ajar, kan bukan begitu. Kita tetap memuji Allah di dalam semua keadaan. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ala, di atas kulli hal, segala sesuatu. Termasuk yang kita anggap elek pun kita memuji Allah. Baru kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu. Jadi pokoknya orang muslim itu selalu baik sebenarnya keadaannya dalam semua keadaan. Maka dia akan tenang hidupnya. Orang yang prasangka baik akan tenang. Sebanyak apapun dosanya dia bisa punya prasangka baik kepada Allah. Ya Allah, saya udah ampuni, ya udah ampuni. Tapi ada proses menuju kepada kebaikan itu. Kemudian akan menjaga diri dari perbuatan tercela sebagaimana kita sudah sebutkan. Di antara faedah kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan terjaga dari perbuatan tercela. Sing elek-elek yo wegah kita. Wegah. Ini di antara upaya kita mendapatkan husnul khotimah yang kita cita-citakan Pak Supri. Jenengan yang sudah sepuh. Saya baru lihat jenengan nih Pak. Baru lihat kayaknya. Saya lihat juga sudah sepuh Pak. Sudah sepuh kan sudah hampir Pak. Rata-rata umur Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW hanya 60-70. Jadi kan pinten Pak? Jadi kan sekarang pinten umurnya? 50 lebih. Kalau diberi pun 66 tahun pun bonus nih. Sudah bonus itu. Sudah bonus berapa tahun dibanding Rasulullah? Rasulullah itu 61 Pak kalau dihitung Masehi, sudah bonus 5 tahun. Kesempatan untuknya dengan banyak memperbaiki diri. Karena memang sudah nasnya begitu. Dengan lihat pengumuman kematian ya antara 60-70 yang paling banyak. Ya ada yang 75-80, sedikit kata Rasulullah. Memang demikian. Zaman saat ini petang puluh mati oke banget. Gitu. Anak MTS Mas, bayangin Mas, anak MTS banyak yang kena penyakit ginjal Mas, bayangin. Sebagian sudah cuci darah loh Pak. Gara-gara apa? Minuman. Tiap hari minumannya, mohon maaf saya sebutkan merek. Bayangin, apa yang terjadi? Ginjal kena. Urung 20 tahun, udah cuci darah, ya tinggal tunggu kematian, udah cuci darah. Begitu nggak berangkat cuci darah mati loh. Saya tuh menemani orang cuci darah itu hampir setahun. Tetangga saya depan rumah, setiap seminggu 2 kali. Sampai akhirnya dia menyerah. Udah nggak kuat, Pak Wahid, saya udah nggak kuat, sakit. Kan melentung-melentung itu bekasnya itu. Yang di sini pindahin di sini. Terakhir saya nggak mau berangkat lagi. 3 hari berikutnya mati. Ini anak muda zaman sekarang udah kena kayak gitu, subhanallah. Anak muda kita itu sekarang jauh dari air putih Mas Deni. Sing diminum sing hal-hal kayak gitu subhanallah. Boba lah inilah.
Sing dodolan boba aja nesu Pak Suwi dodolan boba mboten. Kok Pak Wahid malah promosi aja dodol. Sekali-kali enggak apa-apa tapi jangan harian gitu. Nggih. Rasulullah bersabda, nggih. Nggih. Dan ini juga hadis qudsi nggih. Apabila hambaku suka untuk bertemu denganku, kata Allah, maka aku akan suka bertemu dengannya. Jadi jenengan memang harus menyambut bertemu dengan Allah itu dengan kebahagiaan. Memang jenengan berminat, suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyukai pertemuan dengan kita. Dan apabila dia benci bertemu denganku, maka aku pun benci bertemu dengannya. Itulah yang dikatakan prasangka baik. Sekali lagi prasangka baik harus dibangun dengan kebaikan. Enggak ada urusan prasangka baik kok elek terus ya ora iso. Enggak bisa. Rasulullah mendatangi pemuda ketika sakaratul maut. Bagaimana kamu mendapati dirimu hari ini? Maka dia mengatakan saya berharap kepada Allah. Apa namanya ini? Berharap apa namanya? Roja. Dan saya takut akan dosa-dosaku. Apa namanya ini? Khauf. Ini keadaan pemuda datang Rasul lagi sakaratul maut. Kondisimu saya ini? Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa saya, untuk mendapatkan surga maksudnya. Dan tapi saya takut ya Allah, karena saya punya dosa-dosa. Maka kata Rasulullah, maka Rasul bersabda, dua hal ini tidaklah berkumpul di hati seseorang dalam keadaan itu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakaratul maut. Tidaklah berkumpul perasaan itu di hatinya, yaitu harap kepada Allah dan takut akan dosa-dosa. Dalam keadaan sakaratul maut, kecuali kata Rasulullah, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkannya. Apa yang diharapkannya? Yang rojaknya apa tadi? Diampuni dosa-dosa dan masuk surga, dan mengamankan dirinya dari apa yang ditakutkan. Berarti dosa-dosanya dihilangkan. Paham ya? Rasulullah mendatangi seorang yang sedang sakaratul maut. Piye kondisimu saya kile? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dalam kondisi berharap kepada Allah, tapi saya takut. Ya Allah, saya punya dosa-dosa. Kalau kita hadir kondisi itu, maka kata Rasulullah pasti diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi prasangka baik kepada Allah itu menjadi sangat penting. Prasangka baik pada saat sakaratul maut adalah senjata terbaik untuk melawan musuh, yaitu setan yang datang mengganggu kita untuk membuat marah kita kepada Allah. Orang sakit asalnya kan nggak terima, ya enggak? Aku kok ini toh, ngopo toh kayak begitu secara asalnya enggak? Jadi kan kalau sakit kan begitu. Kok lurut terus kayak gini ya, kan begitu asalnya. Dan itu akan dikobar-kobarkan oleh setan ketika menjelang sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakit. Apalagi yang sakaratul mautnya didahului dengan sakit. Udah sakit sebulan, orang mari-mari. Itu proses untuk membuat jenengan murka kepada Allah itu. Kalau jenengan terjebak tidak berprasangka baik kepada Allah, jenengan murka, itu su'ul khotimah. Makanya saya diceritain dokter, dia menyaksikan orang mati, ada yang baik, ada yang bau wangi, ada yang melet-melet gitu. Ada yang dangdutan, mau mati, malah nyanyi-nyanyi, subhanallah. Subhanallah. Ibnu Mas'ud berkata, sungguh Allah akan memberi ampun di hari kiamat dengan ampunan yang tak terbersit sedikit pun oleh kita sekarang. Bayangin Pak Supri. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kita tuh akan mendapatkan ampun dari Allah, sesuatu yang terbersit. Mungkin jenengan punya dosa, rasane gede banget dosaku. Wis pol-polan dosa, itu ketahuilah, Allah tetap akan ampuni jika kita berprasangka baik kepada Allah. Sekali lagi, prasangka baik dibangun dengan perbuatan baik. Nggak bisa orang berprasangka baik kepada Allah kecuali dia berbuat baik. Nah, ini pembahasan kita di bab yang ke-6, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berikutnya yang ke-7 adalah taubat. Ini pembahasan yang sangat penting, jangan sampai dilewatkan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan kita dibimbing oleh Allah untuk hatinya menjadi lembut, dan kita bisa masuk Ramadan dalam kondisi yang sesuai doa kita, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamatu wal islam rabbi wa rabbukallah. Sebaik-baiknya sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan doa itu dikabul oleh Allah dan kita masuk dalam kondisi betul-betul yumni. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.